Sebab sekarang ini di mana-mana umat Islam terkena penyakit, saudara. Lihat besarnya orang kafir, kita minder. Lihat hebatnya orang kafir, kita minder, saudara. Mulai saat ini jangan ada minder lagi, saudara. Apalagi dalam berjuang hadapin orang kafir, jangan minder. Jadi mesti kita tahu, saudara, lahirnya republik ini dari mana? Dari perut pesantren, dari perut kiai, dari perut ulama, saudara. Anda jangan pikir Pancasila itu yang buat Bung Karno, saudara. Di dalam Pancasila yang dibuat oleh Bung Karno, sila ketuhanan, sila buntut, sila pantat. Wah, kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat, saudara. Jangan lupa, kebohongan itu kalau digaungkan terus, akhirnya lama-lama orang anggap benar, saudara. Kebohongan yang diulang-ulang itu bohong, itu berita bohong, tapi diulang-ulang terus, saudara. Lama-lama orang anggap benar. Assalamualaikum Bang Holis, ente bikin video azan, kumpulkan orang ngadap kiblat di rumah ataupun di masjid atau di majelis taklim. Sekarang malam ini kirim ke anak videonya, video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Holis. Hayya 'alal jihad. hayya 'alal jihad, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Yang biadab itu jelas bertujuan untuk menciptakan provokasi dan teror di tengah-tengah masyarakat yang ingin merusak persatuan dan kerukunan di antara warga bangsa. Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk meningkatkan kewaspadaan. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa tidak ada tempat di tanah air kita ini bagi terorisme. Terakhir, saya minta kepada seluruh masyarakat di seluruh pelosok tanah air agar semuanya tetap tenang dan menjaga persatuan, namun juga tetap waspada. Kita semua harus bersatu melawan terorisme. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini mungkin tegakkan, karena terus tidak mereka merasa aman. Oh boleh dong, terus lagi kan gitu. Sebenarnya masa kecil menjadi besar gitu kan. Kita juga seperti membesarkan sesuatu yang kecil gitu kan. Jadi, kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya. Terus ke Bogor apalagi, itu saja sudah harus terhenti gitu. Baliho juga sesegera mungkin turun dengan. Dalam menentukan nasib bangsa ke depan, siapa yang paling berperan? Sebutkan satu tokoh yang paling berperan di Indonesia saat ini. Jokowi? Bukan. Pak Prabowo? Bukan. Megawati, apalagi Surya Paloh, siapa dia? Tapi yang paling berperan hari ini kita saksikan adalah Habib Rizik Syihab yang putra bangsa ini. Allah Ta'ala panjangkan umur, jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Pak Jokowi. Al-Fatihah. Sekarang saya mau ajak doa dulu, boleh? Jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari. Setelah
ditemukan peristiwa pidana, yaitu pidana menghalang-halangi penanggulangan wabah dan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya didarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya bertanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Takbir! Tahu Densus 88? Salok 88 obat murah. Kalau Densus 88 terus-menerus melakukan kezaliman, siap lawan? Siap lawan? Maka itu saya ingatkan, kalau pemerintah di Indonesia coba-coba zalim, tentara dan polisi coba-coba jahat kepada umat Islam, bisa jadi besok tentara dan polisi yang sebenarnya kita jalan dengan. Tahu-tahu di Jakarta Kapolda ngancam melaporkan Habib Rizik. Pangkat jenderal, otak hansip. Jangan-jangan di jenderal nggak lulus litsus ini sudah. Ini udah salah, nggak mengaku, mau nuntut. Yur kucing. Kemarin Kapolda ngancam lagi, walaupun tidak ada yang melapor, kami tetap akan memeriksa Habib Rizik. Lu periksa dari segi mananya? Ngancam menangkap saya nukutil babi, lu belum tahu kan goblok? Dengan apa mereka akan memadamkan cahaya Allah? Dengan mulut-mulut mereka. Artinya dengan mulut ini, dengan perkataan, dengan ucapan, dengan pernyataan, dengan statement, dengan lidah mereka. Kalau sekarang kita buka internet, aneka ragam ucapan-ucapan kotor, kasar, sangat berbahaya. Pendapat maupun agama yang ada di antara kita, saudara. Tapi hati-hati, kalau umat Hindu di Bali coba-coba kurang ajar kepada umat Islam, jangan salahkan umat Islam. Kalau keliru besok di seluruh wilayah Indonesia, kami katakan bangga. Kalau nanti orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali, saudara. Betul, betul. Jangan salahkan umat Islam. Kalau nanti umat Islam melakukan pembalasan. Bagaimana Pancasila Bung Karno, saudara? Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dijadikan sila buntut nomor 5. Kiai mau diajak berdebat, saya akan tempatkan SPY. SPY presiden mau bubarin FPI, kita lawan. Mereka aja belum bisa. Rizik Syihab tukang jualan minyak wangi yang mengaku Habib, maka harus dibumi hanguskan. Ya. Tolong diam. Manusia di foto ini adalah sampah. Betul. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya. Karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi. Silakan saja teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini. Rani, benar, dan berakhir. Ada lonte hina Habib. Lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan. Dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut?
Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Oh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gitu. Habib Rizik Syihab, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam. Saya tekankan sama kau, ya, kau coba-coba bermain rasis, radikal, kau camkan itu kadrun, saya sampaikan. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, mari kita bersatu, berkumpul untuk mengusir FPI. Sudah saatnya kita bertindak, karena selama ini kita membiarkan mereka merajalela, bertindak seenak-enaknya, sesuka hatinya. Saya mengatakan perang dengan FPI, bubarkan FPI. Mari kita bersatu semuanya, bergerak untuk mengusir FPI dari Indonesia. Si Rizik Genruwo, para pengikutnya semua adalah itu. Si Rizik Genruwo imam apa? Imamnya FPI, tidak usah macam-macam. Lihat apa yang dilakukan front penghancur Islam. Lihat dengan ngancur-ngancurin sana sini. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Gebuk kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak warga Jakarta yang saya cintai, menyampaikan informasi terkait dengan saya. Seperti telah diketahui Bapak Wakil Gubernur beberapa hari yang lalu, beliau terdeteksi positif. Walaupun saya secara rutin melakukan swab test,
Dan swab terakhir itu dilakukan hari Rabu, tanggal 25 November, yang hasilnya negatif. Tapi setelah mendengar kabar bahwa Pak Wagub positif, sementara kita ada interaksi yang cukup dekat, maka sesuai dengan protokol kesehatan, saya kembali melakukan tes. Pada hari Minggu, tanggal 29 November, saya memulai dengan menjalani swab antigen. Karena beberapa hari sebelumnya kita ketemu tadi, dan hasilnya negatif. Lalu hari Senin tanggal 30 November, saya kembali menjalani swab PCR sebagai konfirmasi atas hasil antigen hari sebelumnya. Dan ternyata malamnya, dini hari, saya mendapatkan kabar kalau hasilnya positif. Hasil tes PCR menyatakan bahwa saya positif COVID-19. Saya memilih untuk mengumumkan pada kesempatan pertama pagi hari ini, sebagaimana kita selalu melakukan dalam penanganan COVID. Sejak bulan Maret yang lalu, kita selalu sampaikan apa adanya, transparan, tidak ditambah, tidak dikurangi, dan diberikan secara lengkap. Menyangkut kebijakan, kita terbuka, kita transparan. Begitu juga ketika menyangkut situasi yang saya hadapi pada hari ini. Saya menyampaikan ini agar semua orang yang berinteraksi dengan saya selama beberapa hari terakhir ini bisa langsung melakukan langkah yang dibutuhkan, seperti isolasi mandiri atau tes usap PCR. Bagi siapapun yang pernah bertemu saya dalam beberapa hari ini, silahkan langsung menghubungi puskesmas terdekat untuk menjalani tes usap. Dan tim tracing dari Dinkes juga akan mendata, akan dicatat semua, akan dihubungi, semua kontak erat, dan seluruh prosedur terkait akan dijalankan. Saat ini kondisi saya alhamdulillah baik, alhamdulillah tidak ada gejala, dan setelah konsultasi dengan dokter dan sesuai dengan arahannya, saya akan menjalani isolasi mandiri dan mengikuti prosedur pengobatan yang ditetapkan oleh tim medis. Isolasi mandiri yang akan saya lakukan akan dilakukan di rumah dinas, di mana saya akan tinggal sendiri, sementara keluarga akan tetap tinggal di rumah pribadi yang memang selama ini kita tempati. Dan kepada seluruh warga, saya mohon doanya, doakan kami agar bisa cepat pulih, agar bisa kembali bekerja penuh di balai kota. Dan saya ingatkan lagi kepada semua, bahwa COVID ini masih ada dan bisa menghampiri siapa saja. Mari kita lebih disiplin menggunakan masker, mari kita mencuci tangan secara rutin, mari kita menjaga jarak. Ikhtiar itu harus dilakukan untuk kita sama-sama menjaga dari risiko penularan. Sebab sekarang ini di mana-mana umat Islam terkena penyakit, saudara, penyakit minder. Lihat besarnya orang kafir, kita minder. Lihat hebatnya orang kafir, kita minder, saudara. Belum apa-apa kalau mau berjuang udah merasa kalah duluan. Media udah mereka punya, duit udah mereka punya, ekonomi udah mereka punya. Nggak mungkin lah kita menang. Nah, ini banyak sekali nih penyakit-penyakit seperti ini menggerogoti daripada kekuatan umat Islam di mana-mana, saudara. Kali-kali engkau merasa lemah, merasa tidak berdaya, merasa hina, merasa dibawa, apalagi kau merasa sedih di dalam menghadapi musuh-musuh Allah, musuh-musuh Nabi dan musuh-musuh Islam. Jangan, antumul a'launa. Engkau sekalian tertinggi, jauh lebih tinggi dari mereka, jauh lebih mulia dari mereka, jauh lebih hebat dari mereka. Tapi syarat, dimulai saat ini jangan ada minder lagi, saudara. Apalagi dalam berjuang ngadepin orang kafir, jangan minder. Ngadepin pejabat, ngadepin orang kaya, ngadepin pengusaha, ngadepin orang sebesar apapun, gak ada. Tinggalkan itu sikap minder, saudara. Gak boleh. Kita hanya boleh tawaduk, merendahkan diri sesama orang-orang yang beriman, yang takut kepada Allah. Tapi kepada orang-orang yang takabur, kepada orang-orang yang sombong, kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, jangan pernah kita merendahkan diri di hadapan mereka, ya ikhwan. Jangan. Tegakkan kepala kita, busungkan dada kita, tunjukkan kepercayaan diri kita, tunjukkan kebulatan tekad kita, bahwa kita tidak akan pernah merasa lemah, apalagi bersedih di dalam menghadapi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Keputusasaan umat Islam ini
Dan kesedihan umat Islam di mana-mana melihat kondisinya, ini memang sudah dikondisikan oleh lawan-lawan kita. Baik lewat media cetak maupun media elektronik yang di dalam pemberitaannya selalu memojokkan umat Islam, saudara. Sampai akhirnya umat Islam percaya dengan kebohongan-kebohongan yang mereka buat. Jangan lupa, kebohongan itu kalau digaungkan terus, akhirnya lama-lama orang anggap benar, saudara. Kebohongan yang diulang-ulang itu bohong, itu berita bohong, tapi diulang-ulang terus, saudara. Lama-lama orang anggap benar. Itu yang sedang mereka lakukan terhadap umat Islam. Akhirnya umat Islam di mana-mana banyak putus asa, umat Islam di mana-mana banyak sedih, umat Islam di mana-mana banyak merasa lemah, umat Islam di mana-mana banyak merasa tidak berdaya, umat Islam di mana-mana saudara nggak yakin kalau dirinya bisa menang. Melihat kondisi yang ada di zaman sekarang ini semua merupakan propaganda dan rekayasa yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Dia bukan ingin bicara jalan macetnya, dia ingin pojokkan takbiran. Takbiran itu cuma bikin macet jalanan, nggak ada manfaatnya. Ini penghinaan yang kita nggak rasakan, saudara. Kita nonton beritanya kayaknya biasa-biasa saja, saudara. Itu menusuk Islam. Tumpukan sampah setelah sholat Id. Itu beritanya, saudara. Hampir di semua TV, perhatikan aja. Tumpukan sampah setelah sholat Id. Dia bukan mau bicara sampahnya, dia cuma ingin tunjukkan sholat Id itu jorok, kotor, cuma buang-buang sampah di mana-mana. Ditusuk kita, saudara, tanpa kita kesadari. Kita baca beritanya seperti kita tidak dipukul orang, saudara, padahal kita sedang dipukul. Luar biasa media ini, saudara. Nggak sampai di situ. Lagi berita, mudik lebaran membawa maut. Itu beritanya, saudara. Tapi mudik lebaran, yang orang-orang kampung ini pada pulang mudik bahagia, seneng, mau ketemu orang tua, mau ketemu keluarga, itu nggak dibahas, saudara. Bagaimana bunga kebahagiaan mereka pulang kampung setahun sekali? Bagaimana bunga silaturahmi mereka yang mereka bangun setahun sekali? Itu ditutup. Yang dibuka, mudik lebaran membawa maut. Kenapa mereka nggak pernah bikin berita mudik Natal membawa maut, saudara? Apa di malam Natal nggak ada tabrakan? Apa di malam Natal nggak ada kecelakaan? Apa di malam Natal orang nggak ada yang mati gara-gara Natalan? Nggak ada, saudara. Kenapa? Karena yang mereka ingin tusuk bukan kecelakaannya, Islamnya. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Makanya jangan kaget dulu di zaman penjajahan Belanda di Cilegon, ada gubernur jenderal Belanda melarang penggunaan speaker di musola, saudara. Ngamuk orang Banten, perang, saudara, disembelih itu gubernurnya. Coba kita lihat, saudara, ngelarang speaker disembelih. Jadi sebelum Tanjung Balai kejadian di Banten udah dari dulu, saudara. Jangan coba-coba ngelarang speaker. Jangan coba-coba ngelarang orang-orang selawatan di masjid-masjid, saudara. Sekarang kita kembali ke soal orang Banten, saudara. Jadi sudah tradisi yang ditaati oleh orang-orang Banten, mau ulamanya, mau jawaranya, mau rakyatnya. Pokoknya kalau bulan Ramadan masuk, jangan dagang di siang hari. Maksudnya dagang makanan dan minuman. Nah, tahu-tahu kemarin ada sebuah warung buka. Saudara, begitu buka didatangi oleh Satpol PP, ditunjukkan keputusan wali kota Serangnya, saudara. Nah, supaya warung itu tutup. Ini akibat bulan puasa intoleran, Ramadan intoleran. Kenapa ini kalian melakukan ini? Ada permusuhan apa kalian dengan umat Islam? Kenapa kalian membuat berita yang menyudutkan umat Islam? Mereka nggak bisa jawab, saudara. Langsung bikin baliho, saudara. Apa ditulis baliho aja, saudara? Ditulis di situ, saudara, hormatilah orang yang tidak puasa. Ini permainan politik, saudara. Politik licik, politik jahat, politik jorok. Coba lihat. Nggak sampai di situ, pemerintah pun terpengaruh dengan media, saudara. Sampai yang ngebakar masjid diundang ke istana makan siang bersama dengan presiden. Apa ini negeri, saudara? Diundang. Udah gitu diundang berani ngancam depan presiden. Pak Presiden, kami minta 2 orang kami yang ditahan supaya dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan, kami nggak tahu apa yang akan terjadi nanti.
Ini presiden diancam, saudara. Sampai akhirnya sampai saat ini nggak diproses kok. Pembakar masjid, saudara, diundang ke istana, diajak makan bersama, permintaannya dipenuhi. Kenapa presiden melakukan itu? Sebab presiden termakan berita media. Media memposisikan umat Islam yang salah, bukan orang Kristen yang salah. Orang Kristennya ini baik-baik, umat Islamnya yang jahat-jahat. Saat adzan sholat isya dikumandangkan, ada seorang warga non-muslim, saudara, dari etnis Tionghoa, perempuan, tidak terima, masuk ke masjid, protes kepada muadzin, masuk ke masjid, protes kepada muadzin dan maki-maki imam, saudara. Saya tanya, kira-kira kalau di Kerawang kejadian begitu, diapain itu orang? Nggak jujur, saya mau tanya, kira-kira kita diam apa marah? Nah, jadi kalau orang Tanjung Balai marah, wajar tidak? Mereka marah, saudara. Nah, sekarang baik, mari kita lihat berita. Apa yang diberitakan di TV? Yang diberitakan di TV, saudara, 9 atau 11 vihara dibakar oleh umat Islam. Toko dijarah, rumah dijarah. Itu yang diberitakan, saudara. Tapi soal bagaimana si kafir melarang azan, menolak speaker, memprotes umat Islam, tidak diberitakan, saudara. Yang diberitakan ada penjarahan. Umat Islam menjarah orang-orang Cina, umat Islam menjarah toko-toko, umat Islam merampok, umat Islam membunuh, umat Islam membakar vihara-vihara. Nggak ada yang ngejelasin kenapa itu terjadi, saudara. Umat Islam diposisikan lagi sebagai bajingan, sebagai penjahat, saudara. Pembakar masjid dari Irian diundang ke istana. Apa ada pembakar vihara dilakukan oleh umat Islam diundang ke istana? Lalu kenapa umat Islam di mana-mana diam? Karena sudah termakan media. Mereka pikir benar umat Islam yang salah, umat Islam yang jahat, umat Islam yang bandel. Nah, karena udah dibentuk oleh media begitu, akhirnya umat Islam terima mereka disalahkan. Ini yang tadi saya katakan, sudah dibentuk untuk kita nih merasa hina, rendah, merasa kita nih bodoh, merasa kita nih sudah ada di bawah mereka, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang dari kecil, dari umur 4 tahun ngapalin Quran, 7 tahun udah 30 juz. Terus dia pelajari tafsir Al-Quran, sampai 17 tahun dia keluar, ijazahnya nggak laku di negara. Ngelamar ke negara untuk jadi pegawai negeri, dianggap belum lulus SD, saudara. Padahal kemampuannya lebih hebat daripada dosen yang di universitas, saudara. Nah, kenapa nggak disamakan dia punya ijazah? Ada apa dengan negeri ini? Mereka hanya selembar kertas, ijazah SD, SMP, SMA, S1, S2, itu yang mereka berikan gaji, itu yang diakui oleh negara. Tapi anak-anak yang tidak punya ijazah, anak-anak pondok pesantren, mereka tidak akui, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu sistem semacam ini harus kita lawan, saudara. Sebelum SD itu ada, sebelum SMP itu ada, sebelum SMA itu ada. Yang menjadi benteng pendidikan di Indonesia adalah pesantren. Saudara, itu pesantren Sidagiri, pondok pesantren terbesar NU punya di Jawa Timur, saudara. Itu usianya sudah hampir 300 tahun. Belum lagi pondok-pondok pesantren yang lainnya, saudara. Nggak main-main usia pondok-pondok pesantren tersebut. Itu menjadi benteng-benteng perlawanan kita. Dulu anak-anak kita dididik di sana, dijaga imannya, dijaga akhlaknya, dijaga syariatnya. Mereka lawan itu para penjajah, saudara. SD belum ada, SMP belum ada, SMA belum ada, universitas belum ada. Pesantren-pesantren yang berjuang mendidik masyarakat, mendidik umat, saudara. Bahkan menjadi benteng daripada akidah umat Islam, saudara. Enggak sampai di situ saja, menjadi pos-pos perlawanan terhadap penjajah. Takbir! Awas, jangan masuk pesantren. Kenapa? Sarang teroris. Disebut sarang teroris, saudara. Sampai-sampai ada kepala kepolisian di Cimahi beberapa tahun yang lalu mendatangi pondok-pondok pesantren minta sidik jari, saudara. Nah, kenapa minta sidik jari, saudara? Karena kalau besok di Cimahi ada peledakan, yang pertama kali dicari ya sidik jari santri dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda tahu gara-gara fitnah tersebut, saudara, berapa banyak orang tua narik anaknya dari pondok pesantren, saudara. Nah, kau keluar saja. Lebih baik kau sekolah SMP, kau sekolah SMA, kau aman. Ini pesantren sedang disorot,
pesantren ini sedang dituduh sebagai sarang teroris, nanti kau terlibat, nanti kau akhirnya kena hukuman, lebih baik kau keluar supaya kau tidak kena getahnya. Berapa banyak, berapa ribu anak-anak kaum muslimin ditarik dari pondok-pondok pesantren akibat fitnah ketiga hak tersebut, saudara. Jadi mesti kita tahu, saudara, lahirnya republik ini dari mana? Dari perut pesantren, dari perut kiai, dari perut ulama, saudara. Anda jangan pikir Pancasila itu yang buat Bung Karno, saudara. Pancasila itu hasil perdebatan antara Bung Karno dengan para kiai, para ulama. Sebagai pimpinan Sarekat Islam, berdebat habis-habisan lawan Bung Karno, saudara. Kenapa? Karena Bung Karno menginginkan Pancasila, sila ketuhanannya nomor 5, bukan nomor 1, saudara. Jadi dalam Pancasila yang dibuat oleh Bung Karno, sila ketuhanan, sila buntut, sila pantat, sila terakhir, saudara. Dilawan oleh para kiai, nggak bisa. Ketuhanan mesti nomor 1. Ketuhanan mesti yang ada di atas. Ketuhanan harus mengatasi yang lainnya. Baru ketuhanan dinaikkan nomor 1. Berarti yang buat Pancasila, saya mau tanya, Bung Karno atau ulama? Wah, kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan di pantat, saudara. Loh, ini fakta, ini sejarah. Silakan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi jasa ulama besar tidak? Jasa pesantren besar tidak? Tapi kenapa kok sekarang dibilang masa depan suram? Oh, nah inilah permainan mereka yang luar biasa yang harus kita waspadai. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham semua? Betul? Maka itu sekarang saya mau tanya semua umat Islam, siap bersatu? Siap berjuang? Siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap bela Islam? Siap percaya diri? Jangan minder menghadapi musuh, betul? Jangan rendah menghadapi musuh, betul? Harus yakin dengan janji Allah, betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit.
Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Terima kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.